Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Di sini kami akan memaparkan tentang Prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kayla Chandra dengan NIM 2403238. Dengan saya Nahda Laila dengan NIM 2407727. Dengan saya Sofia Mulia Aunilah dengan NIM 2411156. Dan saya Hadisa Jamietu Soada dengan NIM 2403270. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Apa itu prosedur pengelolaan kelas? Prosedur pengelolaan kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, prosedur pengelolaan kelas juga dapat diartikan sebagai suatu tata cara bagaimana seorang guru mengelola di dalam kelas, sehingga terjadi kenyamanan dan keefektifan, serta keoptimalan dalam proses belajar mengajar di kelas tanpa suatu hambatan. Artinya, guru perlu menyiapkan langkah-langkah tertentu agar suasana kelas kondusif, sehingga siswa bisa belajar lebih nyaman, tidak ada gangguan, dan tujuan pembelajaran pun lebih mudah tercapai. Selanjutnya, prosedur pengelolaan kelas yang dimaksudkan menurut Ahmed Tembun tahun 1981. Di antaranya, yang pertama, menguasai pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas potensial. Maksudnya, guru harus tahu berbagai cara dalam mengelola kelas seperti pendekatan perubahan tingkah laku, iklim emosional, maupun proses kelompok. Semakin banyak pendekatan yang dikuasai, semakin fleksibel guru menghadapi situasi di dalam kelas. Lalu yang kedua, memilih pendekatan yang tepat. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan satu cara. Guru perlu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Jadi, kemampuan memilih ini penting supaya solusi lebih tepat sasaran. Lalu yang ketiga, sebelum bertindak, guru harus menganalisis dulu masalahnya. Misalnya, apakah penyebab siswa ribut karena bosan atau karena faktor luar kelas. Analisis yang benar akan membuat tindakan guru lebih efektif. Dan terakhir, setelah masalah dianalisis, guru baru menentukan strategi. Strategi ini bisa berupa memberi motivasi, membuat aturan baru, atau memberi pendekatan individual. Jadi, tidak asal bertindak, tapi sudah sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Selanjutnya, prosedur pengelolaan kelas ini terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama adalah prosedur dimensi pencegahan atau preventif. Apa itu prosedur dimensi pencegahan? Dimensi pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku penyimpang yang mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Konsekuensinya adalah guru harus menentukan langkah-langkah dalam rangka manajemen kelas dengan langkah yang efektif dan efisien untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam dimensi pencegahan ini? Langkah yang pertama dimulai dari guru itu sendiri. Guru perlu menyadari perannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan kesadaran ini, guru bisa bersikap lebih demokratis, stabil, berwibawa, dan akhirnya mampu menumbuhkan respon positif dari siswa. Berikutnya, kesadaran juga perlu ditumbuhkan pada siswa. Caranya adalah dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, memperhatikan kebutuhan mereka, serta membangun suasana saling menghormati dan keterbukaan antara guru dan siswa. Lalu, langkah ketiga menekankan pada kepribadian guru. Guru harus bersikap apa adanya, jujur, dan tulus. Sikap sederhana ini sangat berpengaruh karena menjadi teladan yang dapat membentuk lingkungan belajar lebih positif. Lalu, langkah selanjutnya adalah kemampuan guru dalam mengenali berbagai bentuk penyimpangan tingkah laku. Dari sini,
Guru bisa memilih pendekatan yang tepat, bahkan belajar dari pengalaman guru lain, agar solusi yang diambil lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, guru dan siswa harus bersama-sama menyusun aturan kelas atau kontrak sosial. Kesepakatan ini penting agar setiap siswa merasa memiliki aturan tersebut, sehingga suasana belajar menjadi tertib, kondusif, dan nyaman bagi semua. Contoh penerapannya adalah membuat dan menyampaikan aturan kelas di awal tahun ajaran. Guru perlu menjelaskan aturan dengan jelas sejak awal agar siswa memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran. Dengan begitu, siswa tahu batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Prosedur pengelolaan kelas yang bersifat kuratif merupakan tindakan yang dilakukan guru sebagai respon untuk mengatasi tingkah laku anak yang menyimpang atau mengganggu itu. Dalam hal ini, guru dituntut untuk berusaha menumbuhkan kesadaran anak dan tanggung jawab memperbaiki tingkah lakunya sehingga yang bersangkutan bisa kembali berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Pada tahapan ini, seorang guru harus melakukan kegiatan untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul dalam suatu kelas. Kemudian, mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan, sekaligus mengetahui latar belakang yang membuat siswa melakukan penyimpangan perilaku. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Seorang guru harus menganalisis penyimpangan pada siswa dan menyimpulkan latar belakang terjadinya penyimpangan tingkah laku dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Setelah ditemukan penyimpangan, guru menentukan alternatif-alternatif penanggulangan atau penyembuhan dari penyimpangan tersebut. Yang ketiga yaitu menilai alternatif-alternatif pemecahan. Pada tahapan ketiga ini, guru menilai dan memilih alternatif pemecahan berdasarkan sejumlah alternatif yang telah tersusun. Sesudah terpilih alternatif pemecahan yang dianggap tepat, selanjutnya guru mengaplikasikan alternatif pemecahan itu. Yang keempat yaitu mendapatkan balikan. Pada tahapan keempat ini, guru melakukan kegiatan kilas balik. Tujuannya untuk menilai keampuhan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan kilas balik dilakukan oleh guru dalam bentuk pertemuan dengan siswa, diusahakan dengan penuh ketulusan, semata-mata untuk perbaikan dan kepentingan siswa dan sekolah. Selain itu, perlu disikapi perilaku guru pada saat pertemuan tersebut, agar di antara kedua pihak dapat saling memperbaiki dan saling mengingatkan untuk kepentingan bersama. Oke teman-teman, jadi di bagian ini saya akan membahas tentang rancangan pengelolaan kelas. Apa sih rancangan pengelolaan kelas? Jadi rancangan pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan optimal. Artinya, guru perlu merencanakan langkah-langkah yang jelas agar suasana belajar tidak hanya tertib, tetapi juga mendukung siswa untuk fokus, nyaman, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pengelolaan kelas tidak sekedar menegakkan aturan atau mengatur tempat duduk, tapi lebih luas dari itu, yaitu menciptakan iklim belajar yang sehat dan menyenangkan. Dalam proses pengelolaan kelas, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan guru. Yang pertama adalah pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Guru harus jelas memahami kenapa kelas itu perlu dikelola, apa tujuan utamanya, dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Tanpa pemahaman ini, guru bisa kehilangan arah ketika menghadapi situasi nyata di kelas. Kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Kita tahu bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang aktif, ada juga yang pendiam, ada yang cepat memahami materi, dan ada juga yang perlu waktu lebih lama. Guru harus memahami keberagaman ini agar bisa menentukan pendekatan yang tepat untuk setiap siswanya. Ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakangnya. Di dalam kelas, seringkali ada siswa yang melakukan penyimpangan, misalnya ribut, tidak mengerjakan tugas, atau melanggar aturan. Guru tidak boleh hanya melihat perilakunya saja, tapi juga mencari tahu penyebab dibaliknya apa, apakah karena masalah pribadi, kesulitan belajar, ataupun pengaruh lingkungan sekitar. Dengan begitu, guru bisa mengambil tindakan yang lebih tepat. Selanjutnya, ada dua faktor lagi yang tidak kalah penting. Yang keempat adalah pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas.
Guru perlu mengetahui berbagai pendekatan yang bisa dipakai, misalnya pendekatan preventif untuk mencegah masalah, pendekatan kuratif atau kuratif untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi, dan juga pendekatan penguatan positif untuk membangun motivasi siswa. Dengan memiliki variasi pendekatan, guru bisa lebih fleksibel menyesuaikan strategi sesuai situasi di kelas. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas. Artinya, guru harus mampu menyusun aturan kelas yang jelas, merancang strategi pembelajaran, dan menyiapkan langkah teknis agar kelas berjalan sesuai rencana. Ini bukan hanya soal teori, tapi juga kemampuan praktis untuk menerapkannya di lapangan. Baik, selanjutnya prosedur pengelolaan kelas. 1. Memahami hakikat, konsep, dan tujuan pengelolaan kelas. Artinya, sebelum kita bisa mengelola kelas, guru harus paham dulu apa itu pengelolaan kelas, kenapa itu penting, dan tujuannya apa. Misalnya, tujuannya supaya proses belajar lebih tertib, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa. 2. Menentukan permasalahan, baik preventif maupun kuratif. Guru perlu tahu masalah apa yang mungkin muncul. Ada yang sifatnya preventif, dicegah sebelum terjadi, misalnya aturan kelas yang jelas. Ada juga yang kuratif, ditangani kalau sudah muncul. Contohnya, kalau ada siswa ribut, guru tahu cara menanganinya. 3. Mempertimbangkan hakikat anak. Setiap anak punya tahap perkembangan yang berbeda-beda. Guru harus paham ini, karena kadang perilaku anak bukan sekadar nakal, tapi memang bagian dari proses tumbuh kembang anak. Jadi, guru juga harus memperhatikan penyimpangan perilaku yang nyata di kelas. 4. Menentukan permasalahan individu maupun kelompok. Masalah bisa datang dari satu siswa saja, misalnya anak sulit fokus. Bisa juga dari kelompok, misalnya kelas terlalu ramai. Kedua hal ini harus selalu diperhatikan. 5. Menyusun rancangan prosedur pengelolaan kelas. Setelah tahu masalahnya, guru membuat rancangan atau rencana bagaimana mengelola kelas. Jadi kelas lebih terarah, bukan hanya spontan. 6. Menjabarkan langkah-langkah kegiatan. Dalam menyusun rancangan pengelolaan kelas, guru perlu melalui beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi masalah yang muncul di kelas. Kedua, menganalisis penyebab masalah tersebut. Ketiga, menilai berbagai cara yang bisa digunakan untuk mengatasinya. Setelah itu, guru melakukan monitoring untuk melihat apakah solusi berjalan dengan baik. Terakhir, guru mengumpulkan feedback sebagai bahan perbaikan agar pengelolaan kelas semakin efektif. 7. Melaksanakan rancangan yang telah disusun, di mana fungsi dan peranan guru sangat menentukan. 8. Melakukan monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan baru. 9. Mendapat balikan, yaitu tahap pelaksanaan yang telah tiba pada penggunaan hasil-hasil monitoring untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kesimpulannya adalah, prosedur dan rancangan pengelolaan kelas merupakan upaya guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, dan efisien. Dengan menguasai langkah preventif dan kuratif, serta menyusun rancangan yang sistematis, guru dapat membangun interaksi belajar yang nyaman dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Apakah ada pertanyaan? Gak ada. Baik, jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.